Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Puji serta syukur seraya kita panjatkan ke hadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke hariban alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'u tabi'in, juga kepada kita sekalian sebagai umatnya, yang mudah-mudahan kita istiqomah melaksanakan ajaran-ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kajian Kitab Kuning SMI 13 SMP MTS Al-Muhajirin Purwakarta, yang sebelumnya yang telah disampaikan oleh beberapa asatidz dan ustazat dari kajian kitab-kitab baik Taisurul Khalaq, Syu'abul Iman, dan kitab-kitab yang lain. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19, Allah senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita, baik lahir maupun batin, baik kekuatan jiwa maupun raga kita. Hadirin rahimakumullah, para pemirsa channel YouTube SMP MTS Al-Muhajirin Purwakarta. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa syair nazaman yang diambil dari kitab Aqidatul Awam karangan Syekh Ahmad Marzuki Al-Maliki, yang sebelumnya barangkali Bapak Haji Munir telah menyampaikan dari salah satu fan tauhidnya dari kitab Syu'abul Iman, yang salah satunya yakni kita sifat wajib di Allah. Insyaallah saya akan membacakan beberapa syair yang muqaddimah, barangkali tidak akan seluruhnya saya akan bacakan, tetapi hanya muqaddimah yang insyaallah nanti akan dilanjutkan oleh ustaz-ustaz yang lain. Saya awali dari syair pertama. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Syekh Ahmad Marzuki Al-Maliki menuliskan dalam kitabnya Aqidatul Awam dengan kalimat abda'u, saya memulai. Kalimat abda'u, memulai kata dilanjutkan bismillahirrahmanirrahim. Kalimat bismillahirrahmanirrahim. Lalu kenapa Syekh Ahmad Marzuki Al-Maliki memulai kitabnya dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim? Tentu saja ini tafa'ul kepada kitabullah, kepada Al-Quran Al-Karim, yang mengawali kalimat pertama di ayat pertama, yakni bismillahirrahmanirrahim. Kalimat bismillahirrahmanirrahim sebagaimana salah satu kutipan dari kitab Safinatun Najah, dalam syarahnya disebutkan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim au aqta'u ajdam. Ketika kita memulai satu pekerjaan, satu perbuatan, la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, tidak memulai dengan kalimat, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, maka seolah-olah apapun yang kita kerjakan itu tidak sempurna, atau terputus. Kalimatnya ajdam. Ajdam itu salah satu penyakit, ya, seperti penyakit santri, apa kudu, apa kudis, penyakit kulit, ajdam. Seperti halnya kalau mungkin kita umpamakan seperti domba yang badannya gemuk, yang kuat, kekar, tapi tidak ada ekornya, maka kesempurnaannya hilang. Atau kita umpamakan rumah mewah, rumah megah, hebat rumahnya, tetapi tidak ada jendela di sisi-sisinya, maka kesempurnaannya pun hilang. Begitupun perbuatan kita ketika kita akan melakukan sesuatu, baik itu perbuatan dunia ataupun perbuatan akhirat. Kalau perbuatan akhirat sudah pasti barang tentu akan mendapatkan pahala. Ini perbuatan dunia, misalkan ngojek atau jadi supir taksi, apapun pekerjaan dunia, ketika diawali dengan bismillahirrahmanirrahim,
itu akan menjadi keberkahan yang luar biasa, akan menjadi pekerjaan akhirat. Kenapa? Ketika kita mengawali ngojek kita atau kita bekerja untuk keluarga, mengawali dengan bismillah, maka pekerjaan dunia akan berubah, bukan hanya berubah, menjadi 2 kali lipat. Pertama, dunianya kita dapat, akhiratnya kita dapat. Oleh karena itu, apapun yang kita kerjakan, awali dengan bismillahirrahmanirrahim. 2 makna, 2 kata yang satu makna, hampir sama. Ar-Rahmanir-Rahim. Mungkin beberapa asatidz sudah mengulas kalimat ini. Ar-Rahman ini maknanya penyayang, maknanya pengasih. Kenapa pengasih? Karena nikmat yang ada di dalamnya itu nikmat yang besar. Mana maksud nikmat yang besar di sini? Yakni orang kafir, orang non-muslim, orang muslim, atau siapapun akan merasakan nikmatnya dari Allah. Jadi tidak pandang bulu. Baik itu hewan, tumbuhan, semuanya yang Allah ciptakan akan mendapatkan nikmatnya dari kalimat Ar-Rahman. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Apapun, binatang apapun yang melata sekalipun di dunia itu ada rezekinya. Oleh karena itu, nikmat dalam kalimat Ar-Rahman ini tidak pandang bulu. Berbeda dengan kalimat Ar-Rahim yang nanti akan didapatkan oleh orang mukmin yang mendapatkan keridhaan Allah, yakni nikmatnya surga. Nah, kalimat Ar-Rahim berarti rasa sayangnya Allah terbatas, tidak seperti Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahman di dunia semua akan mendapatkan, tapi Ar-Rahim hanya segelintir orang yang akan mendapatkannya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Syair kedua, Syekh Ahmad Marzuki Al-Maliki melanjutkan, falhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawuli. Kalimat kedua setelahnya bismillahirrahmanirrahim, Syekh Ahmad Marzuki Al-Maliki menuliskan alhamdulillahil qadimil awali, memuji kepada Allah. Kenapa? Karena tulisannya, niat dari hatinya itu tergerak lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Karena tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang kita kerjakan tidak terkecuali itu ada turut campur tangan Allah. Itu adalah bukti kita, bukti Allah sayang kepada kita. Falhamdulillahi, maka kita ucapkan alhamdulillah. Baik itu kita setelah melakukan perbuatan atau di awal perbuatan pun itu baik dibacakan. Ketika memulai sesuatu, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena yang kita rasakan, nikmat yang kita dapatkan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Disifati lafaz al-qadim, al-awwal, Allah yang maha terdahulu dan yang maha awal. Awalnya Allah, terdahulunya Allah, tidak diawali oleh apapun. Tidak seperti halnya kita. Kita awalnya ada karena ada orang tua. Jika tidak ada orang tua, bisa jadi tidak akan ada kita. Adanya ayam karena adanya telur, atau mungkin sebaliknya, adanya telur karena adanya ayam. Tapi Allah adanya, tidak ada yang mengawali, tidak muncul dari sesuatu apapun, tidak terlahir dari apapun, atau keluar dari telur. Maka kalimat al-qadim al-awal ini memustahilkan semua itu. Allah tidak ada awalnya. Al-akhiril baqi, sifat selanjutnya al-akhir. Allah itu yang maha akhir, al-baqi yang maha kekal. Kalau dalam kitab Kifayatul Awam mungkin pembagian kekal ini banyak. Kekekalan benda, satu benda masih bisa kita bandingkan dengan benda yang lain, tapi kekalnya Allah tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kalau kita tahu besi itu adalah benda yang terkuat, tapi ternyata kekuatan besi masih bisa dikalahkan oleh panasnya api. Kekuatan kayu kalau misalkan kita patahkan susah, tapi masih bisa kalah kayu oleh api, ataupun bahkan dengan gergaji. Maka kekekalan benda itu tidak sama dengan kekekalan Allah. Jadi tidak ada relevansinya kekekalan Allah kita sejajarkan dengan kekekalan benda atau kekekalan manusia. Bila tahawuli, kekalnya Allah tanpa ada perubahan.
Dalam artian kalau misalkan kita tahu besi itu adalah benda yang kuat, bisa kita artikan kekal secara makhluk. Dalam artian itu tetap bisa hancur. Kenapa? Karena semakin lama besi itu akan berkarat, semakin berkarat terus hancur. Nah ini bila tahawuli, kekalnya Allah itu tanpa ada perubahan. Tidak misalkan dari lahirnya manusia pertama Nabi Adam alaihissalam hingga zaman sekarang 2020, kekalnya Allah terus berubah. Asalnya kuat, semakin melemah, tidak. Kekalnya Allah terus bila tahawuli. Syair ketiga, Syekh Ahmad Marzuki Al-Maliki melanjutkan kitabnya, Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wa'ada. Summa salatu wassalam. Kemudian kalimat ketiga setelah bismillah, alhamdulillah, Syekh Ahmad Al-Marzuki melanjutkan dengan kalimat sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Padahal Rasulullah adalah manusia yang paling mulia, yang yakin dijamin oleh Allah. Tetapi Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki masih menuliskan kalimat sholawat untuk baginda Nabi besar Muhammad. Nah, kita garis bawahi dalam firman Allah dalam Al-Quran bahwasanya Allah sendiri memerintahkan kita bersolawat, dan Allah pun bersolawat kepada Nabi. Apalagi kita sebagai makhluk biasa, sebagai pengikut Nabi, sebagai manusia biasa, sebagai manusia yang tidak diberikan keistimewaan, masa tidak bersolawat? Allah pun bersolawat, malaikat pun bersolawat. Tentu Syekh Ahmad Marzuki Al-Maliki pun ingin keberkahan dari baginda Nabi besar Muhammad, maka summa salatu wassalam sarmadan, terus menerus ala nabi khairi man qad wahada. Kepada siapa? Ala nabi khairi, kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Yang sebaik-baik qad wahada, yang mengesahkan Allah. Jadi kalau Rasulullah SAW itu yakin manusia terbaik, yang keyakinannya kepada Allah tanpa ada keraguan sedikit pun. Beda dengan kita barangkali. Di satu sisi ketika kita didatangkan wabah, bencana, pandemi, terkadang keyakinan kita menurun. Kenapa? Karena seolah-olah kita Allah tidak sayang kepada kita, diberikan wabah yang luar biasa lama sehingga memporak-porandakan ekonomi kita, sehingga keyakinan kita seakan-akan goyah. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan kajian kitab Aqidatul Awam ini, sebagaimana anak-anak soleha yang ada di Pondok Pesantren Al-Muhajirin ini menjadi penguat di tengah-tengah wabah. Jadi kitab Aqidatul Awam ini menguatkan akidah di tengah-tengah wabah. Lanjutan syair keempat, wa ali wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Salawat dan salamnya senantiasa kepada baginda, dilanjutkan wa alihi wa sahbihi, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, wa man tabi', dan kepada orang-orang yang mengikutinya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang di dalamnya, orang-orang yang digolongkan dari golongan orang-orang yang mengikuti Nabi, yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabila dinil haqq ghairu mubtadi, yang tidak ada sedikit pun berbuat bid'ah. Mungkin untuk makna bid'ah nanti akan disampaikan oleh para asatidz yang lain dalam ada khusus kitab atau hadis yang mengenai bid'ah ini sendiri. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal bid'ah, terlebih dari bid'ah dhalalah. Selanjutnya, wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi ishrina sifa. Ditutup bagian al-muqaddimah, wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah, bahwasanya wajib kita ketahui wujubil ma'rifah, sifat-sifat wajib di Allah ishrina, ada berapa? Ada 20. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, khususnya ayah bunda, para orang tua, wali santri SMI 13 Al-Muhajirin, mungkin setidaknya kita merasakan bagaimana anak-anak kita mengaji kajian Aqidatul Awam yang sangat mudah. Terlebih ini bagi awam, kalimatnya sudah Aqidatul Awam, awam bagi orang-orang yang walaupun
dalam artian ini tidak terlalu berat. Ini simple. Bahkan nanti dilanjutkan dari sifat-sifat dari syair selanjutnya adalah mengenai sifat 20 yang tentunya anak soleh dan soleha dan bapak ibu sendiri pun ini pasti sudah hafal yang sifat 20 di Allah. Maka dalam satu kutipan kitab Zubat, nadumnya Syekh Ibn Ruslan menyebutkan awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatun ilahi bistiqani. Kewajiban pertama bagi manusia mengenal Tuhan serta meyakininya. Dari kalimat ini kita bisa kenal Allah, kita bisa lebih dekat dengan Allah karena dengan kenal sifat-sifatnya lebih kita meyakini kepada Tuhan kita, yakni Allah Azza wa Jalla. Terlebih di tengah pandemi wabah COVID-19 ini, semoga kita senantiasa dikuatkan, bukan hanya sehat jiwa dan raga, tapi akidah kita lebih kuat. Jangan sampai dengan wabah ini kita menjadi putus asa, karena wala tay'asu min rauhillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kita anggap ini adalah cobaan dan ujian bagi kita. Seberapa besar kekuatan keimanan kita kepada Allah, semakin besar ujiannya, tentu akan semakin besar juga keimanan. Dan mudah-mudahan dengan kajian Aqidatul Awam ini, walaupun hanya bagian muqaddimah yang saya sampaikan, bisa menguatkan keimanan kita, bisa lebih meyakini apa yang Allah berikan kepada kita seperti wabah ini menjadi cobaan bagi kita. Karena kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana falyatawakkalul mu'minun. Orang-orang mukmin yakin bertawakal kepada Allah dan meyakini apa yang sekarang terjadi adalah illa ma kataballahu lana, adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan. Insyaallah lanjutan kajian ini akan dilanjutkan oleh para asatidz dan ustadzat selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.